arwah di balik cermin tua. Malam itu sunyi, angin menyusup lewat celah-celah dinding kayu rumah tua peninggalan almarhumah Nenek Lasmi. Rini baru saja pindah dari Jakarta ke rumah. Itu sebuah rumah di pinggiran lereng Dieng, tempat di mana kabut selalu turun sebelum tengah malam. Ia mewarisi rumah itu setelah neneknya meninggal 3 bulan lalu, tanpa sempat memberi pesan terakhir di ruang tamu. Tergantung satu benda besar yang langsung menarik perhatiannya. Sejak hari pertama datang sebuah cermin tua berbingkai ukiran Jawa, warnanya keemasan tapi sudah pudar dimakan usia. Cermin itu tinggi, hampir 2 meter, dengan permukaan yang sedikit buram, seolah ada kabut tipis di baliknya. Ketika Rini pertama kali membersihkannya, ia sempat melihat bayangannya sendiri. Tapi ada sesuatu yang aneh, bayangan itu tersenyum. Padahal wajah Rini tidak. Ia mundur perlahan. Bulu kuduknya berdiri, tapi ia berusaha menenangkan diri. Mungkin cuma pantulan lampu, gumamnya. Ia tak tahu, malam itu adalah awal dari sesuatu yang tidak bisa ia hentikan. 3 hari kemudian, setiap kali malam datang, cermin itu memantulkan bayangan yang berbeda. Kadang wajah Rini tampak menangis, kadang tampak berdarah, kadang menatapnya dengan pandangan kosong yang membuatnya makin takut. Setiap pagi ketika bangun, ada bekas jejak kaki basah di depan cermin itu. Awalnya ia pikir itu ulah tikus atau air yang menetes dari atap. Tapi suatu malam, ketika hujan turun dan listrik mati, ia menyalakan lilin dan melihat ada sosok berdiri di balik cermin. Bukan bayangannya. Sosok itu mengenakan kebaya putih, rambutnya menjuntai sampai pinggang, kulitnya pucat dengan luka di leher, seperti bekas sayatan. Sosok itu menatapnya dengan mata kosong dan mulai mengangkat tangannya, perlahan menyentuh permukaan cermin dari dalam. Cermin itu bergetar pelan, seperti air yang disentuh jari. Rini menjerit. Lilin terjatuh, api padam, dan ruangan tenggelam dalam gelap. Keesokan paginya, Rini menemukan bekas tangan berdarah di permukaan cermin. Ia panik, hendak memecahnya. Tapi setiap kali ia angkat benda berat, cermin itu mengeluarkan suara seperti desahan. Suara lirih seorang perempuan. Jangan hancurkan rumahku. Rini membeku. Ia berlari keluar, tapi kabut menutup jalan desa. Ia tidak bisa melihat apapun kecuali putih yang pekat. Ia mencoba menelepon sahabatnya, Siska, tapi sinyal hilang. Hanya ada suara dari dalam rumah isak tangis pelan dari arah cermin. Malam berikutnya, Rini memutuskan menunggu. Ia duduk di depan cermin sambil membawa lilin dan kamera ponsel. Jam menunjukkan jam 0:13 ketika tiba-tiba permukaan cermin bergetar seperti air mendidih. Sosok wanita itu muncul lagi, tapi kali ini wajahnya lebih jelas. Ia membuka mulut, perlahan-lahan mengeluarkan suara serak. Aku, Raras. Aku tidak mati wajar. Rini terpaku, nafasnya tercekat. Perempuan di dalam cermin melanjutkan. Aku dikurung di sini oleh orang yang kau sebut nenekmu. Suara itu berubah menjadi jeritan nyaring, membuat lilin padam dan ponsel Rini terjatuh.
Saat ia mencoba bangkit, tangan dari balik cermin menembus permukaan kaca dan mencengkeram. Pergelangan tangannya dingin, licin, dan berbau tanah basah. Rini menjerit histeris, menarik tangannya sekuat tenaga. Tapi semakin ia melawan, tangan itu semakin kuat menariknya masuk. Permukaan cermin mulai menyerap tubuhnya perlahan, dari ujung jari sampai bahu. Di detik terakhir sebelum wajahnya tertelan seluruhnya, Rini sempat melihat sekilas bayangan neneknya berdiri di belakang sosok itu, tersenyum samar. Lalu semuanya gelap. Keesokan harinya, warga menemukan rumah itu terbuka. Tidak ada siapapun di dalam. Di ruang tamu, cermin tua itu tampak lebih bersih dari sebelumnya. Dan di balik permukaannya, samar-samar terlihat wajah baru yang kini menghuni di dalam wajah Rini. Dengan mata kosong, menatap keluar, menunggu seseorang lagi yang akan datang ke rumah itu.